Oke, kita masuk ke pembahasan RPS ya. Materi apa saja di satu semester ini yang kita akan pelajari? Oke, materi apa saja? Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, di RPS itu ada buku ya, referensi yang akan dipakai. Oke, yang pertama ini adalah kontrak belajar. Ini hari ini kontrak belajar pertemuan pertama. Setelah ini kalau masih ada waktu, mungkin ada membahas sedikit materi pertama. Apa sih gitu ya, yang dipelajari di ekonomi makro, apa saja, ruang lingkupnya dan sebagainya. Kalau masih ada waktu, saya akan jelaskan dalam bentuk PowerPoint itu hari ini. Dan yang pertemuan kedua itu kita akan mempelajari tentang ruang lingkup ilmu ekonomi makro, itu ilmu dasar, konsep ekonomi makro, objek, analisis ilmu, ekonomi makro, perbedaan ilmu makro dan mikro. Aslinya yang poin ketiga ini di semester lalu juga kalian sudah dapat ya, perbedaan ilmu ekonomi makro dan mikro. Di pertemuan ketiga itu ada masalah utama ekonomi makro, di mana ada pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Masuk ke pertemuan keempat, di sini ada indikator kegiatan ekonomi dan bentuk kebijakan ekonomi makro. Sini. Selanjutnya, pertemuan kelima ada tentang pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional, jenis pendapatan nasional, cara menghitung pendapatan nasional, hubungan antara konsep-konsep pendapatan, pembagian pendapatan nasional. UTS. Lanjut, setelah UTS, kita akan mempelajari keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Itu dalam perspektif Islam dan juga nanti perspektif konvensionalnya seperti apa. Di pertemuan 8 ada pengertian penyebab, jenis, dan dampak inflasi. Ini lebih berat ya daripada ekonomi mikro karena sudah masuk ke mata kuliah ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro kemarin hanya ada 3 masalah yang timbul meskipun nggak ringan gitu ya masalahnya. Kalau masih ingat kemarin di ekonomi mikro itu ada masalah barang apa yang harus diproduksi gitu kan. Seberapa banyak barang itu diproduksi, untuk siapa barang itu diproduksi, sehingga hal 3 ini jika tidak mencapai titik keseimbangan akan mendapatkan suatu masalah. Terus ada juga ya di ekonomi mikro itu kelangkaan, baik kelangkaan modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, sebagainya. Nah, masuklah ini ke ekonomi mikro. Nah, lanjut di pertemuan 9 di ekonomi makro itu ada pasar tenaga kerja, berapa besaran upah, penentuan besaran harga, pengaruh pajak terhadap konsumen dan tabungan itu di pertemuan ke-10. Pertemuan 11 ada pengeluaran pemerintah, faktor penentu pengeluaran pemerintah, fungsi dan peran pengeluaran pemerintah. Selanjutnya UAS. Tuh. Oke, dari beberapa materi ini, insya Allah saya akan sharingkan ke teman-teman, baik dalam bentuk, boleh dalam bentuk kayak sekarang ya kita nge-zoom, secara langsung saya akan jelaskan, maupun dalam bentuk hard copy, PowerPoint dan sejenisnya. Siap, Bu. Oke. Oke, untuk daftar referensi mungkin teman-teman bisa baca ini dari Nurul Huda dan kawan-kawan ekonomi makro Islam pendekatan teoritis. Terus ada Zainal Abidin itu pengantar ekonomi makro. Oke, selanjutnya untuk tugas ya samalah seperti semester lalu. Nanti akan saya berikan tugas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hal ini ya ekonomi makro. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari mata kuliah ekonomi makro. Mungkin ada teman-teman yang udah prepare, udah mau kuliah ekonomi makro, mau baca dulu nih, biar nggak
awam-awam banget biar tahulah dikit-dikit. Mungkin ada yang sudah baca ekonomi makro. Ini Bu, barangkali ada referensi buku di toko online gitu Bu. Ada nggak Bu? Ya, toko online ini bisa dicari ada. Referensi nama bukunya apa gitu Bu? Ini bukunya Pengantar Ekonomi Makro. Itu ini Zainal Abidin. Boleh ada, itu ada. Terus ekonomi makro yang pendekatan teoritis itu secara Islam itu Nurul Huda. Nurul Huda. Ya, ekonomi makro Islam pendekatan teoritis judulnya. Kalau yang konvensionalnya itu pengantar ekonomi makro itu ditulis oleh Zainal Abidin dan kawan-kawan. Yang opennya nggak ada Bu ya? Yang apanya? Opennya maksudnya buku. Buku online. Gimana maaf? Buku fisiknya maksudnya, Bu. Oh iya, untuk saat ini beberapa buku sudah ada yang dalam bentuk PDF gitu ya, e-book, dan juga ada bentuk fisik. Nah, ini ada fisiknya, dia ada bentuk fisik, ada bentuk e-book. Jadi kalau mau beli ya sama aja, apa Sama aja Bu ya. judulnya, penerbit, penulisnya ini. Ini referensinya dua doang ya, Bu. Ya, dari saya 2 aja. Kalau teman-teman mau menambahkan yang lain, silahkan. Oke, cukup ya dari RPS-nya ini, pemaparan materi-materi yang akan kita ajarkan, yang akan kita sharingkan di 1 semester ke depan. Cukup, Ibu. Ya, Bu, Oke, karena masih ada waktu, kita akan share materi. Oke, udah terlihat materi saya. Ada Udah, ruang Ibu. lingkup Udah. analisis ekonomi makro. Nah, di sini. Hah? Cuci depannya. Oh iya lah. Oke, tadi sudah saya flashback ya. Dari ekonomi mikro itu tadi ada 3 gitu kan, menjadi suatu titik masalah di mana ada ada konsumen, ada produsen, terus ada mekanisme pasar, struktur pasar. Terus yang menjadi satu masalah itu di mana ada 3 yang harus menjadi patokan berapa banyak barang itu diproduksi, berapa banyak untuk siapa barang itu diproduksi, dan bagaimana barang itu diproduksi gitu kan. Sehingga jika mencapai titik keseimbangan, maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak masuk ke ekonomi makro. Tetapi kalau tidak menemukan titik keseimbangan, maka masuklah masalah itu ke ekonomi makro. Oke, di sini ada perbedaan ya. Kita balik lagi, ada perbedaan makro dan mikro, di mana kita mempelajari pada 1 semester ke depan ini ada ekonomi makro, di mana corak analisis makroekonomi ini dilakukan secara global dan menyeluruh. Nah, yang tadi nggak hanya secara konsumen, produsen gitu ya, tapi juga nanti ada pasar internasional, terhubung dengan pasar internasional, pemerintah, kebijakan, politik, dan sebagainya. Terdapat beberapa lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan, pihak yang melakukan ekspor dan impor. Nah, ini tadi masuk pasar internasional, bilateral, dan sebagainya. Mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Hilang suaranya, Bu. Kayaknya sinyal.
Pak Sukri melanjutkan. Iya, sinyalnya ini. Suaranya hilang. Merokok dulu. Nggak ada kopinya tuh Pak Sukri. Rokok doang, kopinya nggak ada. Ada. Ada ya? Ada. Ngopi. Biar tak cun. Mantap Pak Sukri. Lanjut Pak Sukri. Kawan saya Pak Arsinus yang ganteng ya, hampir mau wisuda nih S2. Bantu dong ini tesis saya. Untuk tesis nih. Kalau untuk profesi insinyur, portofolionya sudah mungkin akhir bulan ini harus rampung Mas Sukri. Jadi untuk praktek insinyurnya sampai bulan ini Januari. Jadi Februari sekitar Februari itu yudisium di Tangerang. Halo semuanya, maaf. Hilang suara saya tadi. Ya, Bu. Ya, maafin terputus. Kita bisa lanjut lagi ya. Siap, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Maafin. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, sini ekonomi mikro itu menjawab pertanyaan yang timbul ya karena permasalahan keterbatasan sumber daya. Sedangkan untuk tujuan tercapai efisiensi penggunaan sumber daya dan tercapainya kepuasan maksimum. Inilah saling melengkapi dari masalah ekonomi mikro lalu masuk ke masalah ekonomi makro dan bisa diselesaikan sehingga semuanya tercapai ya kepuasan maksimal antara konsumen, produsen, terus juga sistem dari pemerintahnya stabil, politik stabil, dan bahkan ada yang membuat perekonomian tidak stabil yaitu dengan adanya cuaca yang tidak stabil juga mempengaruhi perkembangan perekonomian. Oke, lanjut masalah utama dalam perekonomian di sini ada pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, ini tadi sudah masuk di beberapa pertemuan ke depan yang akan kita bahas dalam mata kuliah ekonomi makro. Tadi poin-poinnya. Sini ada perkembangan teori makroekonomi. Jadi faktor utama yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat. Nah, pengeluaran agregat ini perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa. Jadi dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dan peran-peran pemerintah perlu untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini suatu pengeluaran agregat dikatakan berhasil gitu ya, berprestasi apabila menyerap tenaga dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Misal pengeluaran agregat ini digunakan untuk apa gitu kan? Apakah mungkin yang sekarang lagi ramai gitu ya di Jabodetabek, kereta cepat yang diberikan nama WUS gitu ya oleh presiden kita. Ini kan salah satu pengeluaran agregat di infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah dengan infrastruktur atau pengeluaran agregat ini dapat menyerap tenaga kerja penuh gitu ya? Dan apakah tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini tercapai gitu kan? Nah, inilah keberhasilan yang mungkin akan kita lihat dan pemerintah juga evaluasi dalam pengeluaran agregat yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur. Gitu. Dan pengelolaan agregat juga banyak ya yang dilakukan ya mungkin dengan pelatihan sumber daya manusia gitu untuk
belajar lebih lanjut, bisa ke luar negeri dan sebagainya. Beda cerita ya yang mungkin lagi ramai itu, apa, Kementerian Pertanian, ya, yang lagi ke Spanyol. Saya kurang, apa, lagi ramai itu. Mungkin kalau yang nyimak-nyimak politik sekarang, ya politik nggak jauh-jauh ya dari ekonomi. Ekonomi dengan politik saling berdampingan, sehingga ya ekonomi juga mengikuti perkembangan politik yang ada, apalagi bentar lagi mau adanya pemilihan presiden. Nah, ekonomi ini sangat berpengaruh nanti, baik dari investor gitu ya, investor luar maupun investor dalam negeri, ya bermain secara politik dengan menyeimbangkan atau berdampingan dengan ekonomi. Oke, lanjut. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi itu ada faktor apa yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu yang direncanakan? Nah, ini menjadi masalah analisis makro. Mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil? Terus, mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu berlaku? Selanjutnya, langkah-langkah apa yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, jadi inilah isu utama ya, atau masalah utama dalam analisis makroekonomi. Yang pertama tadi ya, ada faktor apa sih yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian? Misalnya yang tadi di sisi ekonomi mikro, konsumen menginginkan barang X dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dalam suatu kegiatannya gitu kan, dalam suatu pemuasan keinginannya. Apa yang menjadi harga gitu, harga yang ditentukan dalam oleh produsen, sehingga menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian, dan itu menjadi stabilkah gitu kan, atau tercukupikah keinginan-keinginan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh para konsumen. Selanjutnya, apabila gitu ya, pertumbuhan ekonomi ini kan tidak selalu yang direncanakan atau tidak selalu yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Yang tadi ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang tadi ada politik, ada kebijakan pemerintah, ada namanya cuaca atau maaf misalnya bencana, itu sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diinginkan. Dan juga kegiatan ekonomi ini tidak berkembang dengan stabil. Karena kita khususnya ya di Indonesia banyak suatu daerah yang bervariasi. Ada yang memang suhunya selalu dingin, ada di lain sisi, di lain daerah ada yang selalu panas gitu ya. Ada yang maaf misalnya selalu jalanannya, bukan selalu, misal jalanannya atau misalnya akses untuk distribusinya itu tidak memungkinkan. Nah, inilah yang menyebabkan isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Nah, selanjutnya, langkah apa yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Karena untuk di lapisan terbawah, misalnya sudah tidak diselesaikan, lapisan tengah tidak bisa diselesaikan, maka salah satu langkah yang terakhir yaitu untuk pemerintah menjadi mengambil solusi masalah untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang terjadi di lapisan bawah, tengah, sampai sehingga pemerintah turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, sedikit sharing ya. Ada di sini yang berjualan melalui aplikasi TikTok Shop. Halo teman-teman semua. Halo. Enggak, Bu. Jualannya di rumah sih, Bu. Bukan di aplikasi, cuman kalau belanjanya via aplikasi. Halo, Bu. Saling memaafkan. Jadi bahasanya sebenarnya itu sih mengampuni dan memaafkan.
Siapa tadi, Mas? Pelayan pelaku dan bagi Kalau jualannya di rumah, Bu, cuma kalau belanjanya via TikTok Shop. Cuma kan sekarang ditutup, jadi udah nggak bisa belanja lagi. Jadi harus ke area langsung sih, kayak Tanah Abang gitu, atau ke Bandung. Oke, ada yang lain? Saya, Yang Bu. ya boleh. Soleh. Eh, Ya. Iya, Bu. Saya pernah mitra dengan TikTok Shop. Begitu dengan pemerintah ditutup, saya nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak lagi bermitra. Tapi kemudian saya alihkan ke Tokopedia sama ini, Bu, Shopee. Itu, Bu. Iya. Oke, ada lagi yang berjualan atau berusaha melalui aplikasi TikTok Shop? Nah, jadi TikTok Shop ini memang secara kita ya, maksudnya secara individu, bukan secara luas gitu ya. Secara individu yang kita gunakan TikTok Shop ini sangat sangat menguntungkan gitu ya bagi kita para pengusaha secara individu. Karena di TikTok Shop ya kalau misalnya kita lagi buka TikTok kita melihat story gitu ya. Selain itu kan muncul tuh ada orang yang jualan, secara tidak langsung kita jadi lihat. Tadinya cuma mau melihat cerita-cerita atau VT-VT orang, tapi langsung bisa kita berbelanja. Beda dengan Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Keuntungannya di Shopee salah satunya itu. Jadi satu aplikasi bisa langsung dua manfaat yang kita dapatkan dari sisi konsumen atau dari sisi kita pengguna TikTok. Tetapi untuk efek atau dampak luasnya, nah memang secara pribadi juga saya terbantu ya dengan adanya TikTok Shop, dengan live dengan rating dan algoritmanya itu sangat mempermudah. Mungkin yang sudah berjualan sangat lebih mudah ya dibandingkan di Shopee, Tokopedia, ataupun e-commerce yang lainnya ya. Gimana? Terus kalau di Shopee dan lainnya kan potongannya ada potongan 3% untuk Shopee gitu ya? 3%, 5%. Iya, 5% sekarang ya. 5% masuk ke Tokopedia perusahaan. Oke, jadi bukan masalah mungkin yang menjadi topengnya gitu ya. Tanah Abang sepi gitu ya. Terus ataupun mungkin di grosir Solo sepi, grosir Bandung sepi sehingga TikTok ditutup. Salah satunya bukan masalah itu. Semua di Tanah Abang juga hampir sebagian memakai aplikasi TikTok gitu ya untuk membantu penjualannya. Nah, yang menjadi masalah besar dalam ekonomi itu adalah perang harga yang dilakukan oleh TikTok dibandingkan e-commerce lainnya. Dan yang satu menjadi masalah lagi adalah izin. Izin TikTok itu hanya untuk sosial media, bukan digunakan untuk e-commerce. Nah, disinilah yang menjadi pemerintah ya turun tangan untuk mengatasi masalah yang tadi, ketidakseimbangan harga, terus kekacauan dalam perekonomian. Karena apa? Adanya barang-barang langsung yang dari Cina itu dijual langsung ke Indonesia tanpa melibatkan banyak produsen Indonesia, sehingga pendapatan full itu masuk ke negara Cina dan barang-barangnya itu murah-murah di TikTok dibandingkan e-commerce lainnya. Sehingga soalnya disubsidi langsung dari TikToknya, beda dengan Shopee dan e-commerce lainnya. Nah, inilah yang menjadi satu masalah ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi. Ya dari sisi
UKM kecil mungkin memang sangat-sangat terbantu, tetapi efek dampak ke depannya itu kita hanya menjadi para konsumen karena ujung dari satu final dari proyeknya itu adalah ya kita hanya dijadikan konsumen. Mereka Cina itu hanya membaca ya algoritmanya, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengguna TikTok, sehingga Cina membuat apa sih yang nggak bisa dibuat oleh Cina gitu ya, yang dibuat oleh Cina sehingga langsunglah dijual kembali ke Indonesia dan kita hanya sebagai para konsumen, begitu Project S-nya. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa cari tahu lah tentang isu-isu di TikTok Shop. Mengapa mereka dinonaktifkan oleh pemerintah? Karena ada sisi lain yang lebih urgent gitu. Apabila kalau tidak di stop stop operasionalnya, karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, juga akan menjadikan perang harga di lapangan seperti itu. Itulah masuk ke dalam ekonomi makro. Oke, lanjut di sini. Oke, karena waktu kita hanya 1 jam. Oke, alat pengamat ya. Pengamat prestasi kegiatan itu nanti kita bisa dari pendapatan nasional. Apabila pendapatan nasionalnya tinggi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya tinggi, maka dikatakan berhasil suatu perekonomian di negara tersebut. Terus penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga atau inflasi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran ini stabil, maka dikatakan ekonomi makro ini dikatakan berhasil. Nah, pertumbuhan ekonomi di sini didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat itu bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Nah, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini karena faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya, investasi yang dilakukan meningkat, jumlah barang modal teknologi yang selalu juga berkembang, tenaga kerja bertambah karena bertambahnya penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, inilah peningkatan pertumbuhan ekonomi ya. Ada poin-poinnya. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka dimaksimalkanlah faktor produksi. Terus dimaksimalkanlah investasi gitu kan dalam jumlah barang, modal. Terus dimaksimalkanlah teknologi yang selalu berkembang, saling berdampingan. Bukan berarti maaf misalnya Tanah Abang kok sepi, ya harusnya kita bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu kan. Itulah bukan malah kok kita meninggalkan misalnya jadi TikTok ditutup gitu. Bukan masalah itu, tetapi ada masalah besar yang apabila kalau TikTok terus dilanjutkan gitu ya, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Terus selanjutnya ada tenaga kerja ini harus bertambah karena bertambahnya juga penduduk. Jadi harus adanya lapangan atau perluasan lapangan pekerjaan. Nah, juga harus diimbangi dengan adanya pendidikan yang berkualitas gitu ya. Terus pengalaman kerja yang mumpuni sehingga tercapailah pertumbuhan ekonomi yang diinginkan apabila dimaksimalkan semua faktor-faktor yang tadi ini. Nah, pendapatan nasional ini juga pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Oke. Dalam kenyataannya tidak selalu menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan kegiatan tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Yang tadi yang di depan, poin di depan yang sudah saya jelaskan, yaitu memaksimalkan pengeluaran agregat ya. Apabila pengeluaran agregat dimaksimalkan atau dialokasikan dengan yang baik gitu kan, maka tidak timbullah pengangguran,
tidak timbul pengangguran, tidak timbul inflasi, dengan begitu akan terwujudlah pendapatan nasional yang potensial. Selanjutnya ada semakin besar jurang PNB, produk nasional bruto, semakin besar pula tingkat pengangguran dalam perekonomian. Masyarakat tidak menikmati kemakmuran potensial yang dapat dicapai. Oke. Sini ada masalah pengangguran. Sebab terjadinya pengangguran, tadi kekurangan pengeluaran agregat. Karena tidak ada pengeluaran agregat, tidak ada perluasan lapangan pekerjaan. Ingin mencari kerja lain yang lebih baik, perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan di industri. Jadi pengalaman tuh, misal kalian kayak tadi nih, Mas Arsen, kuliahnya di manajemen, kerjanya di bagian tadi PAM gitu ya, PDAM ya, PAM. PDAM. Meskipun tidak selinier gitu ya antara kuliah dengan pekerjaan, tetapi kan hal tersebut namanya pengalaman ya. Pengalaman tidak harus sesuai dengan yang kita ambil dalam kuliah. Pengalaman kan bisa didapatkan di mana saja, di lingkungan, terus di kehidupan dan sebagainya, pengalaman kerja. Nah, ini bisa berdampingan dengan yang dibutuhkan saat ini. Kayak sekarang, orang-orang pendiam itu sekarang sangat tidak boleh ya, gimana ya bahasanya? Nggak boleh jadi orang pendiam, bukan pendiam diem gitu, bukan. Maksudnya berarti harus yang kayak tadi, harus show up untuk saat ini. Nggak bisa kita hanya diem-diem, ya udah diem, ngapain gitu kan. Untuk saat ini karena adanya teknologi yang berkembang, terus juga orang sekarang kan sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau kita tidak show up ataupun bukan konotasi yang negatif, kalau kita nggak yang jual diri dengan mempromosikan diri kita, ya mereka tidak akan tahu apa potensi kita, apa kelebihan kita, apa mungkin barang yang kita jual gitu kan. Kalau tidak kita mempromosikan ya tidak akan ada yang tahu, baik mungkin diri kita maupun barang yang kita jual. Gitu, sehingga hal itu ya bisa mempengaruhi bisa mengikuti perkembangan teknologi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, dampaknya juga banyak. Yang memanfaatkan hal itu ya tadi meningkatkan perekonomian, kesejahteraan. Dari sisi pemerintah juga pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Selanjutnya di sini ada masalah inflasi. Suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi rendah antara 2-3%, tingkat inflasi moderat antara 4-10%. Nah, apa sih yang menyebabkan faktor inflasi? Di sini ada tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Permintaan lebih besar daripada penawaran. Kita hanya permintaannya banyak, permintaannya 10, tapi penawaran atau sisi produsen hanya bisa menghasilkan 5. Bagaimana orang 10 ini, permintaan 10 ini bisa menutupi. Jadi ya salah satu ada yang mengalah dengan dinaikkannya lah harga oleh perusahaan atau oleh produsen, sehingga hanya yang mampu-mampu saja yang bisa mendapatkan barang tersebut. Terus pekerjaan-pekerjaan di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, akibatnya biaya produksi meningkat. Ini juga ya karena barang-barang naik gitu kan. Upah pun harus ikut naik. Sekalinya upah naik, pendapatannya meningkat, barang-barang mulai stabil. Nah, disinilah uang yang banyak sehingga mengakibatkan inflasi. Kenaikan harga-harga barang impor juga menjadikan inflasi. Penawaran uang lebih banyak daripada penawaran barang. Kekacauan politik dan ekonomi. Ini masalah atau faktor penyebab inflasi. Ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ini ada impor yang melebihkan
yang berlebihan dapat mengurangi kegiatan ekonomi ya, karena permintaan barang luar negeri ini lebih banyak daripada dalam negeri. Kayak yang tadi, lebih banyak kita membutuhkan barang-barang impor daripada barang dalam negeri. Nah, ini jadi kan uang kita ngalirnya ke luar negeri ya. Nah, ini menyebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Uang kita pun akan semakin kecil secara nominalnya mungkin sama, tetapi kan secara berdampingan dengan dolar sekarang berapa sih 15.600 ya? Semakin rendah nilai uang rupiahnya karena tidak banyak orang yang membutuhkan rupiah. Karena kita lebih menginginkan barang luar negeri daripada memaksimalkan barang dalam negeri, sehingga uang kita ya larinya ke luar negeri semua. Beda kalau orang luar negeri sangat membutuhkan barang kita, berarti kan mereka membutuhkan rupiah. Meskipun transaksinya menggunakan dolar gitu. Tapi kan nanti alat ditukar kembali menjadi rupiah. Nah, itulah yang menyebabkan tidak keseimbangan neraca pembayaran. Ya, di samping itu modal dalam negeri akan mengalir keluar yang tadi saya jelaskan. Hal ini menyebabkan nilai mata uang domestik turun. Nah, neraca pembayaran suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke negara negara lain ke dalam negara dan dari dalam negeri ke negara lain dalam suatu tahun tertentu. Ini pembukuan yang terlihat seberapa banyak gitu aliran dana kita yang masuk ke luar negeri daripada orang luar negeri dananya yang masuk ke kita Indonesia. Nah, inilah neraca pembayaran. Oke. Ketidakseimbangan neraca pembayaran yang dilakukan meliputi ini penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa, aliran masuk penambahan modal asing dan pembayaran penambahan modal keluar negeri. Aliran keluar dan masuk modal jangka pendek seperti mendepositokan uang di luar negeri. Mungkin kayak di kalau mungkin pejabat-pejabat gitu ya, kalau nyimpen uang kebanyakan mendepositokannya di luar negeri. Mungkin khususnya kayak di Swiss itu tidak ada pajaknya. Atau itu orang-orang yang berduit banyak gitu, kebanyakan mereka menyimpan uangnya itu di luar negeri karena tidak terliput gitu loh oleh bank. Kalau kita kan ada BI checking gitu ya, seberapa banyak aset yang kita miliki itu terlihat. Tapi kalau di luar negeri tidak dicek seperti itu. Jadi kebanyakan orang ya nyimpen uangnya di luar negeri karena tidak terdeteksi. Kecuali ada permintaan khusus gitu, mungkin kayak pejabat atau menteri yang memang dalam kasus korupsi ya bisa. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari dalam negeri. Ini defisit, berarti pembayaran luar negeri itu melebihi penerimaan dari luar negeri. Kayak kebanyakan bayar hutang, tapi lebih dikit dari penerimaan dalam negeri. Lebih banyak pengeluarannya untuk bayar hutang negara. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Karena ini ada masih beberapa materi, mungkin teman-teman setelah ini bisa mempelajari lebih lanjut lagi dengan materi yang sudah saya sharekan nanti di Siakat. Karena waktu juga ya, habis ini kalian ada kuliah lagi kan? Ada, Bu. Ya, setelah ini ada kuliah. Bisa ngelanjut ya, maraton, habis ini kuliah lagi. Oke, materi yang saya jelaskan hari ini mungkin masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf karena waktunya juga, dan teman-teman diharapkan untuk mencari lebih luas lagi
nge-browsing lebih jauh lagi tentang materi pada hari ini dan juga mungkin mempelajari beberapa materi-materi di pertemuan kemudian. Baik, Bu. Yang tadi saya sampaikan, dosen hanya menjadi dasar ya untuk memberikan isu dari kuliah. Perkuliahan itu kan dari mata kuliah, dosen hanya memberikan isu-isu gitu. Nah, teman-teman lah yang mengembangkan, yang mencari tahu lebih dari isu yang sudah diberikan oleh dosen. Siap, Bu. Oke, ya hanya ini ya materi yang saya berikan. Nanti setelah ini absen saya buka di Siaka, silahkan absen seperti biasa, masih dalam 1 minggu ke depan saya buka. Jadi nggak usah buru-buru untuk absen. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Bu, mohon maaf saya mau bertanya tapi di luar materi ini tidak apa-apa. Oh iya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak saya Mohon balikan maaf, lagi Bu. ke teman-teman. Ini Ya, tentang ini tentang nilai, Bu. Mohon maaf Oh sekali iya, lagi. gimana? Sampai dengan saat ini saya belum ada nilainya untuk di ekonomi mikro ya, Bu ya. Itu bagaimana Ya. ya, Bu, kelanjutnya? Sedangkan saya untuk tugas untuk kuliah pun hadir, hanya tidak mengerjakan di UAS saja. Itu mohon untuk dijawab, Bu. Saya harus gimana gitu. Kalau misalkan kan pernah saya WhatsApp sampaikan juga ya. sebelumnya, tetapi untuk dari Ibu kan itu saya harus mengulang lagi ya di semester ini. Sedangkan kan mungkin saya cuma UAS aja gitu yang nggak saya kerjakan karena waktu itu si akar saya terkunci. Itu bagaimana, Bu, kebijakannya? Makasih, Bu, sebelumnya. Iya. Kemarin ya namanya Bayu Nugroho. Kemarin saya Bu, cari di Siakat. Saya ulang-ulang gitu ya. Entah, saya juga kan nanya ke bagian akademik itu belum clear. Minta tolong dicariin di akun saya. Mungkin apa saya yang kurang lihat atau apa gitu ya. Saya udah scroll dari atas ke bawah. Kok nggak ada maaf, Bu. namanya Bayu Iya. Nugroho ya? Tadi mohon maaf, Bu, kayaknya emang kurang lengkap nama saya. Sebenarnya nama saya itu Dwi Putra Bayu Nugroho, Bu. Oh, ya mungkin apa saya Iya. lihatnya cuma Bayu Nugroho doang, kok nggak ada gitu. Iya, kayaknya Coba kalau nanti saya lihat lagi. iya, Bu. Maaf ya, Bu ya, sebelumnya saya mungkin kurang lengkap ngasih ininya namanya. Oh gitu. Iya. Coba nanti saya cari lagi. Oh, kalau ada depannya Dwi ya, Dwi Bayu Nugroho. Dwi Putra Bayu Nugroho ya, Bu, ininya. Oh ya, nanti coba chat lagi ya. Soalnya pas saya search gitu ya, kok nggak ada nama ini gitu. Apa mungkin saya salah lihat sampai saya tuh bilang ke akademik, minta tolong dibukain akunnya ini. Dia tuh hadir enggak sih gitu kan? Selalu hadir apa enggak, kok di akun saya nggak ada gitu. Cuma mungkin akademik lagi sibuk-sibuknya gimana gitu. Terus saya belum follow up lagi, jadi terlewat. Coba Iya, nanti ya, Bu. Ya, maaf follow ya, up Bu ya, lagi. maaf sebelumnya, mohon maaf Ya, ini. nggak apa-apa Ya, Mas. terima kasih Nggak banyak, Bu. Ya, Iya, terima sama-sama. kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Yang lain Bu Fitri mohon gimana? izin Ya. menyampaikan pesan dari teman-teman di kelas B, Ibu, untuk pertemuan selanjutnya apabila sudah masuk ke materi, apakah pertemuannya bisa dipisah kelasnya, Ibu, tidak digabung seperti ini, karena teman-teman banyak yang mengusulkan untuk dipisah aja agar lebih fokus per kelasnya gitu, Bu. Mohon arahannya, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, untuk kelas ya. Maksudnya gini, kan kelasnya ada ABC ya, ABC. Betul tuh, Bu. Ya, Bu, ABC, Bu. ABC. Kelasnya Mbak Nurjana kelas apa? Kelas B, Ibu. Kelas B. Oke, nanti ya, maksudnya gini, soalnya kalau untuk sharing seperti ini kan nggak semua juga bisa ikut gitu ya. Nggak semua bisa hadir, baik kelas A, B, C. Dan nggak yang coba hari ini aja yang hadir kayak 92 dengan total yang harusnya hadir tuh berapa ya? 100-an lebih gitu ya? 200. Masih. Intinya gini, kalau untuk online seperti ini, jadi kan untuk nyimak gitu bisa masing-masing.
kecuali kalau untuk tatap muka mungkin bisa kita pisah kelas. Tapi untuk secara Zoom atau secara online kayaknya mohon maaf belum bisa kalau untuk dipisah gitu. Karena pun kalaupun digabung juga kan teman-teman juga nggak semuanya maaf bisa hadir, ada yang bisa, ada yang enggak yang mesti harus full komplit gitu ya, full tim. Satu kelas hadir semua, A, B, C bisa hadir semua seperti itu. Kayaknya belum bisa untuk Aman aja Bu digabung Bu. B gitu. Gimana? Kalau digabung aman aja Bu kalau online. Ya. Karena kalau semester 2 kemarin kan kelas A itu sama Pak Irwan Bu, itu kan bisa dipisah. Kalau sekarang karena semester 3 kelas 1C juga mungkin materinya sama, jadi lebih baik digabung aja Bu. Soalnya kalau dipisah kemarin kalau ada yang masuk cuma dari kelas A mungkin ada 70-an orang yang masuk cuma 10 atau paling jadi banyak yang bertanya tentang materi lagi. Tapi kalau seperti ini kan kelas ABC jadi masih banyak yang bertanya kalau materi juga disampaikannya kan lebih jelas Bu kalau seperti ini. Yang kelas A tahu tanya ke kelas B agak kurang paham juga tanya ke kelas yang lain gitu kan, karena materinya sama dan dosennya sama mungkin lebih baik kalau digabung aja seperti ini dulu. Itu kalau dari Iya, saya biar ya. lebih efisien juga kan waktunya. Ya, betul. Karena kalau semuanya juga kasihan ibu dosennya, nanti waktunya lebih lama dibagi 3 kelas. Tapi kalau seperti ini kan bisa banyak kenalan dari kelas A lebih mengenai kelas B dan kelas B. Baik. Ya secara saya pribadi juga saya mohon maaf gitu ya kalau belum bisa dipisah. Poin yang pertama itu mohon maaf kalau belum bisa dipisah. Yang kedua karena secara Zoom kan nggak terlihat gitu lah ya kelas A, kelas B, kelas C, mohon maaf gitu ya. Jadi positifnya ya saling mengenal juga, ada yang terlihat nih on cam-nya, oh iya yang ini belum pernah saya lihat, yang ini saya lihat gitu ya. Terus poin ketiganya mungkin yang tadi yang Mbak juga tambahkan, yang ada yang satu kelas mungkin misalnya dipisah kurang explore kurang explore dalam bertanya gitu, tetapi kalau udah digabung explore dalam bertanyanya itu lebih maksimal gitu sehingga kan bisa menambahkan pengalaman pengetahuan teman-teman juga lebih jauh gitu ya. Itu ya Mbak Mas yang berminat dipisah tapi sayanya belum bisa gitu untuk pisah kelas apabila Zoom gitu. Baik, Gitu ya. terima kasih Bu. Boleh izin menambahkan Bu? Ya silahkan. Kalau boleh, kan waktunya kita sekarang kan dibatasi cuma 1 jam Bu ya. Ya. Maksud saya kiranya bisa menambahkan beberapa menit untuk penambahan waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya di akhir penghujung atau di ini kita kan lumayan banyak nih siswanya. Satu sama lain bisa sharing atau sesi ada diisikan waktu untuk sesi tanya jawab untuk pengembangan materinya gitu Bu. Jadi tidak tercakup ke materi ini aja, tapi di sisi lain mahasiswa juga ada sesi tanya jawabnya, apakah antara mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosennya. Jadi waktunya nggak benar-benar mepet gitu Bu. Terima kasih. Ya. Tadi Mas Usep ya? Iya betul. Karena pertemuan pertama saya kira kan hanya untuk membahas tentang RPS gitu ya. Terus ya next-nya aja Bu, next-nya aja. Ya, untuk membahas dasar-dasar. Jadi untuk pertemuan pertama ini memang sengaja hanya 1 jam. Dan untuk pertemuan selanjutnya secara riwayat sebelumnya kayaknya pernah nge-Zoom bahkan lebih dari jam, bahkan lebih sampai 2 jam pernah ya kita nge-Zoom tuh untuk membahas satu materi.
Nah, insya Allah saya usahakan untuk di pertemuan selanjutnya apabila kita membahas materi melalui Zoom, waktunya kita maksimalkan lagi ya untuk lebih dalam lagi dalam membahas materi. Dan baik juga biasanya kan juga gitu untuk sesi terakhir apa ada yang bertanya gitu, ada yang saling sanggah berpendapat. Untuk saat ini karena waktunya sempit, nah ini udah lewat 9 menit. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, diusahakan ya Mas, di minggu selanjutnya apabila pertemuan Zoom kita maksimalkan kembali. Karena dan pastinya materi ini kan akan berlanjut ya, nggak yang satu materi terus selesai gitu, nggak ada lanjutannya. Di pertemuan selanjutnya ini ada hubungannya, jadi kita akan berlanjut di pertemuan selanjutnya materinya akan nyambung gitu, akan nyambung. Maka oleh karena itu, nah teman-teman diharapkan mempelajari lagi materi yang sudah saya berikan dan nambah bacanya untuk di pertemuan selanjutnya. Untuk apa? Jadi kita tuh tektok. Apabila saya memberikan, kalian oh ya tanya jawab. Jadi saling aktif gitu ya. Siap, Bu. Ya, jadi semangat belajarnya. Kayak gitu ya. Mohon maaf apabila saya dalam pertemuan hari ini bukan apabila karena banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf sekali. Pertemuan hari ini banyak kekurangannya. Untuk selanjutnya kita maksimalkan kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah sudah 94 partisipan yang hadir. Terima kasih. Oke, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke, Baik, terima Bu. kasih Mbak Mas, Baik, Bu. Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Baik, Bu. Siap, Baik, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.